Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan materi bab selanjutnya. Kalau kemarin kan kita belajar mengenai diferensial atau derivatif atau turunan namanya. Nah, sekarang kita belajar tentang integral. Integral itu apa? Integral itu adalah anti turunan, atau bahasanya itu kalau plus itu biasanya kan lawannya minus, kali bagi kuadrat akar. Nah, kalau turunan itu lawannya integral. Jadi seperti itu. Kita pelajari dulu pada konsepnya. Kita bedah dari buku K13. Nah, di sini ada masalah. Jadi ada permasalahan lalu diselesaikan dengan konsep integral. Integral itu sendiri ada dua, yaitu integral tak tentu, integral tentu. Integral tak tentu itu integral yang tidak mempunyai batas. Kalau integral tentu itu ada batas atas dan batas bawahnya. Lalu integral yang akan kita pakai itu integral yang fungsi aljabar. Setelah itu penerapannya. Langsung aja kita masuk ke yang pertama. Ya. Nah, ini masalah 12.2. Berdasarkan konsep turunan, berapa fungsi tersebut bila diturunkan menghasilkan fungsi yang sama. Jika digunakan konsep anti turunan pada fungsi tersebut, bagaimanakah fungsinya? Apakah dapat kembali ke fungsi asal? Berikut adalah fungsi-fungsi yang akan diamati. Ini ada 5 ya. Yang pertama, f x sama dengan 1/4 x pangkat 4. B, fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 plus 4. C, fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 min 8. D, fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 min setengah. E, fx sama dengan 1/4 x pangkat 4 min 13/207. Turunkan fungsi tersebut, kemudian amatilah turunan nilai konstantannya. Hubungkan kembali fungsi awal dengan turunannya serta anti turunannya atau integralnya. Nah, buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan dari penyelesaian yang diperoleh. Jadi fx adalah, kalau f-nya besar itu berarti fungsi asalnya atau fungsi aslinya. Nah, kalau f-nya kecil itu sudah diturunkan. F kecil x atau kita namakan biasanya y aksen. Atau kalau f pakainya f besar berarti f aksen x gitu ya. Jadi f kecil itu turunan. Yang pertama tadi 1/4 x pangkat 4 adalah turunannya, yaitu d per dx. D per dx itu maksudnya diturunkan terhadap x. Jadi yang diturunkan hanya x, meskipun nanti di sini ada variabel lain, misalnya a, b, c itu nggak diturunkan. Yang diturunkan hanya x saja. Jadi turunan dari 1/4 x pangkat 4 itu adalah x pangkat 3. Yang kedua, turunan dari 1/4 x pangkat 4 plus 4, turunannya adalah x pangkat 3 juga. Nah, padahal sini berbeda. Sini nggak ada konstantannya, sedangkan di soal yang ke B ada konstantannya. Kita lihat yang C. 1/4 x pangkat 4 min 8 diturunkan, hasilnya x pangkat 3. Ya benar ya, 1/4 kali 4 kan 1, 4 kurang 1 pangkatnya 3. 8 nya karena gak ada x sehingga dihilangkan. 3 soal sama hasilnya. Kita lihat yang D. 1/4 x pangkat 4 min 1/2. Oh sama, x pangkat 3 juga. Yang E juga 1/4 x pangkat 4 min 13/207.
yaitu X pangkat 3. Nah, setelah kita amati ini kan fungsinya berbeda tapi menghasilkan turunan yang sama. Nah, jika dilakukan pengamatan pada fungsi itu, maka seluruh fungsi di atas adalah anti turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Artinya, fungsi yang 5 ini itu adalah integral atau anti turunan dari fungsi yang x pangkat 3. Nah, sementara fungsi fx mempunyai konstanta yang berbeda-beda. Nah, padahal sini konstantanya berbeda. Jadi dapat ditunjukkan bahwa sebuah fungsi dapat memiliki banyak anti turunan. Jika fx adalah fungsi yang dapat diturunkan, yaitu fx, maka anti turunan dari fx adalah fx plus c, dengan c adalah sembarang konstanta ya. Jadi seperti itu. Nah, sini fx fungsi awalnya setelah diturunkan menjadi f kecil x. Setelah itu kita anti turunan atau integralkan jadi fx plus c. Nah, di sini c-nya kenapa kok c? Enggak min 13/207 atau plus 5 atau berapa? Karena kan kita nggak tahu c-nya ini angkanya berapa. Bisa 1, bisa 2, makanya kita kasih c. Gitu ya. Definisi 12.1, f dipecahkan dari R ke R dan f besar dipecahkan dari R ke R disebut anti turunan atau integral tak tentu f jika f aksen x sama dengan fx untuk setiap x elemen R atau anggota dari R. Proses menemukan y dari dy per dx merupakan kebalikan dari proses turunan dan dinamakan anti turunan. Sifat 12.2, jika fx adalah sebuah fungsi dengan f aksen x sama dengan fx, dapat dikatakan bahwa turunan f besar x adalah f kecil x dan anti turunan dari f kecil x adalah fx. Nah, contohnya ini. Jika m sama dengan 2x min 1 adalah gradien garis singgung dari sembarang kurva, tunjukkan bahwa terdapat banyak fungsi fx yang memenuhi. Ya, pertama dengan konsep gradien suatu garis singgung dengan turunan bahwa gradien adalah turunan pertama fungsi tersebut, maka m sama dengan dy per dx atau turunan dari fx sama dengan 2x min 4. Ini sudah pernah kita pelajari waktu di kelas ya. Nah, sekarang berdasarkan definisi 12.1, maka y adalah anti turunan dari gradien dy per dx sama dengan 2x min 4. Sehingga dengan konsep turunan, maka y sama dengan x kuadrat min 4x plus c, dengan c adalah konstanta bernilai real. Kenapa? Kita lihat tadi gradien garis singgung dari sembarang kurva m itu. Nah, ini kita akan buktikan banyak fungsi. Nah, sehingga dengan c adalah konstanta bernilai real, maka terdapat banyak fungsi y sama dengan fx yang memenuhi gradien garis singgung tersebut. Nah, ini gradien yang garis lurus, ini yang fungsi aslinya atau fungsi awal. Ini gradien fungsi awalnya yang ini gradien fungsi awalnya yang atasnya, begitu juga yang atasnya. Kita namakan C1, C2, C3, C4. Nah, tapi dia ini saling sejajar kalau kita tarik garis lurus. Gitu ya. Seperti itu. Pada gambar 12.4 terdapat banyak persamaan garis singgung yang sejajar. Nah, ini kan sejajar. Sejajar itu kan posisinya sama. Kalau miring ya miringnya gini. Ingat kembali definisi persamaan garis yang sejajar. Dengan demikian terdapat juga banyak fungsi yang disinggung oleh garis tersebut. Ya, jadi seperti itu. Dan nanti silakan kerjakan yang ini di link deskripsi. Nanti saya enggak semuanya nanti saya pilihin soalnya. Nah, sekarang notasi integral. Nah, kita lihat masalah yang ini tadi seperempat x pangkat 4 itu kan tadi
fx sama dengan integral f kecil x dx. Kenapa kok f kecil nggak f besar? Nah, karena kan tadi sudah dijelaskan kalau f kecil itu turunan awal, turunan pertamanya. Kalau fx yang f-nya besar itu fungsi aslinya. Jadi integral fx dx sama dengan x integral x pangkat 3 dx sama dengan, nah jadi 3 ini kita tambah 1, lalu hasilnya kita tulis jadi penyebut yang atas 1/4 x pangkat 4 plus c, seperti itu. Oke, saya bantu jelaskan di Word. Nah, di sini contoh 12.2, jika y sama dengan 3x pangkat 4 plus 2x pangkat 3, carilah nilai dy per dx. Ingat, dy per dx itu turunan. Kemudian tentukan integral 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat dx. Nah, penyelesaiannya, jika y sama dengan 3x pangkat 4 plus 2x pangkat 3, maka turunannya 12x pangkat 3 plus 6x kuadrat, sehingga diperoleh integral dari ini itu 3x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus c. Ya, kenapa kok plus c? Ya karena kan tadi kita nggak tahu apakah c-nya 0 atau tidak. Kalau dari ini ke sini itu kan pasti turunannya, tapi kalau integral itu belum tentu c-nya 0, seperti itu. Nah, terus kita keluarkan 3-nya, sehingga integral 3 kali 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat dx sama dengan 3x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus c. Tuh. Nah, sementara seperti itu dulu. Ini silakan coba. Nah, sekarang kita masuk ke Word. Misalnya tadi berapa ya? Misalnya tadi fx sama dengan 1/4 x pangkat 4. Nah, ini fungsi awalnya ya. Nah, kita turunkan. Tadi kalau turunkan, ya turun fx sama dengan turunannya apa? X pangkat 3 ya. Nah, ini kita integralkan. Nah, kita integralkan, berarti kan rumusnya integral apa? X pangkat 3 ya. X pangkat 3 dx. Nah, itu caranya seperti apa? Jadi caranya itu kita tulis dulu. Tadi kan x pangkat 3 ya. Nah, di sini x pangkat 3, di sini ada x lagi, artinya x-nya ditambah. Jadinya 3 ditambah 1. Nah, hasil penambahan ini kita tulis di penyebut. Nah, di atasnya 1. Nah, apapun yang terjadi, yang di atas tetap 1. Gitu ya. Kalau yang bawah ini mengikuti pangkat yang ada di sini. Oke, selanjutnya sama dengan 1/4
per 3 tambah 1, berarti kan 1 per 4. Nah, terus 3 tambah 1, 4. 4, jangan lupa plus C, ya, seperti itu. Nah, ini kalau dalam bentuk pecahan. Bagaimana kalau dalam bentuk akar? Misalnya akar ya, fx sama dengan misalnya akar x. Nah, itu kan turunannya itu fx sama dengan satu per 2 akar x, ya, gitu ya, 1 per 2 akar x. Nah, bagaimana kalau ini kita integralkan? Kalau diintegralkan kan berarti integral satu per 2 akar x dx sama dengan, nah ini kita buat dulu jadi integral. Ini kan setengah akar x ya, berarti kan kita bisa kan jadi 2 suku. Yang pertama 1 per 2 dikali 1 per akar x dx. Bisa kan kita buat seperti ini. Nah, setengah ini kan gak ada x nya. Nah, apapun itu kalau nggak ada x-nya, berarti kita bisa keluarkan. Jadinya setengah integral akar x itu kan berarti x pangkat setengah. Nah, karena ini di bawah, kita pindah ke atas, jadinya x pangkat min setengah dx. Nah, jadi ini setengah x pangkat min setengah dx. Setelah itu kita integralkan, berarti kan setengah kali ini min setengah tambah x nya pangkat 1. Nah, kalau turunan itu kan dikurangi 1. Kalau integral selalu ditambah 1, itu ya, berarti x min setengah tambah 1. Nah, kalau ini min setengah tambah 1, berarti ini juga sama, kita copy. Nah, gitu ya. Yang atas ingat tadi ya, selalu bernilai 1. Nah, setelah itu yang ini tetap sama. Nah, ini kita jumlahkan. Min setengah tambah 1 setengah ya.
setengah tambah 1 setengah. Jadi X pangkat setengah. Nah ini setengah kali 1/setengah berapa? 1 bagi setengah itu kan berarti sama aja 1. Ini kan 1 bagi setengah, jadi setengahnya kita balik, jadi kali 2/1. X pangkat setengah sama ya. Nah 2 sama 2 bisa dicoret ya, berarti tinggal X pangkat setengah ya, pangkat setengah plus C, jangan lupa plus C ini juga. Plus C. Kalau tanda integralnya sudah hilang, harus ada plus C nya. Kalau nggak ada batas atas dan bawah, batas atas bawah itu nanti letaknya sini dan ini. Nah, X pangkat setengah plus C itu berarti adalah Fx nya. Fx sama dengan akar X plus C. Oke, jadi seperti ini kalau akar. Memang agak rumit kalau akar daripada turunan yang biasa. Oke, jadi untuk sementara video kali ini sampai sini dulu aja. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang sifat-sifat dalam integral. Jika kalian belum paham, silakan putar kembali video ini sampai kalian pahami. Jangan keluar dari rumah, stay healthy and study from home. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.